Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada hal yang ingin gue bahas secara ringan amatiran. Ini gue ambil cuplikannya dari sebuah akun YouTube, cuplikan videonya secara short, secara pendek. Akunnya adalah Project Footballer. Sobat Football United bisa main-main juga ke channelnya ya. Bagaimana dia mengutip nih apa yang dikatakan oleh Rio Ferdinand, dimana menurut gue ini sangat penting bagi skuad Manchester United. Karakter seperti apa yang mereka harus miliki? Rio Ferdinand ini salah satu legenda menurut gue dari Manchester United, sangat lama memperkuat skuad Manchester United, ikut juga mempersembahkan banyak gelar, termasuk juga gelar Champions League di Moskow, Rusia. Sukses, pemain yang sangat sukses menurut gue, sempat menjadi kapten juga di Manchester United selama beberapa pertandingan, sangat diandalkan oleh Sir Alex Ferguson, dan dia memiliki juga sharing ya, seperti apa mentalitas karakter pemain-pemain Manchester United di zaman kesuksesan tersebut. Dan ini menurut gue bisa secara jelas 100% di-copy, diikuti, diterapkan lagi di Manchester United di saat ini. Oke, langsung aja ke videonya. Rio Ferdinand mengatakan kalau dia berpikir kalau saya ini merupakan pemain profesional yang bagus. Dan ketika dia pindah dari Manchester United ke Leeds, dia melihat top profesional, bukan pemain tapi top profesional atlet. Jadi atlet-atlet Manchester United ya, ini dianggap sebagai pemain-pemain sepak bola di Manchester United dianggap sebagai profesional atlet yang top. Mereka memperhatikan badannya. Ketika mereka keluar di malam hari ya, mereka betul-betul sangat memperhatikannya. Kapan saat yang tepat untuk ya keluar malam seperti itu. Ini mereka sangat memperhatikannya di sekitar pertandingan. Mereka para pemain ini juga mempersiapkan untuk latihan di setiap harinya secara bagus. Bagaimana atau siapa yang recovery setelah latihan ini dilakukan juga secara bagus. Siapa standar mereka ya di latihan ini benar-benar sangat tinggi, dan setiap pemain sangat luar biasa. Dan di beberapa hal yang saya pikirkan ya, mereka ini sangat bagus di hal-hal tersebut. Saya ingin mengambil beberapa hal dari yang mereka lakukan. Contohnya Paul Scholes, standarnya dia adalah pemain yang terbaik di lapangan latihan setiap hari. Saya ingin mencoba dan meningkatkan diri saya untuk menjadi pemain belakang terbaik setiap hari, dan adalah satu pemain terbaik di dalam tim setiap hari. Dan saya juga melihat Roy Keane selalu meminta standar dari para pemain. Walaupun dia kadang tidak bermain bagus di lapangan latihan, dia meminta pemain lain untuk bisa bermain secara bagus. Saya ingin mencoba dan saya mengambil hal tersebut untuk mendevelop diri saya di latihan. Ryan Giggs ini juga luar biasa di persiapan dan juga recovery. Dia melakukan yoga, saya juga melakukan yoga. Nah, itu tadi cuplikan dari videonya, dan gue melihat di sini ada hal contoh seperti kayak Roy Keane. Tadi disebutkan Roy Keane sebagai kapten, dia meminta pemain lain untuk ya melakukan hal yang terbaik di lapangan latihan, walaupun dia mungkin tidak bisa tampil bagus di lapangan latihan, tapi dia sangat mendorong. Di sini gue melihat bagaimana fungsi kapten dari Manchester United dalam hal ini adalah Bruno Fernandes. Sering yang kita lihat atau fans lihat hanya ketika di atas lapangan pertandingan saja. Tapi bagaimana peran dari kapten itu ternyata lebih dari sekedar di atas lapangan pertandingan. Ada di dressing room, ada di lapangan latihan juga, dan mungkin juga di luar itu semua. Jadi bagaimana sangat besar peran dari kapten Manchester United ini, dan dia juga sangat meminta ya pemain lain. Ini berarti juga ada komitmen di sana, ada komunikasi, ada motivasi juga kepada pemain lain untuk tampil terbaik sebelum di lapangan pertandingan, di lapangan latihan dulu.
Nah, bagaimana Paul Scholes juga tadi disebutkan oleh Rio Ferdinand selalu menjadi yang terbaik di lapangan latihan. Bisa dilihat tadi, yang disinggung oleh Rio Ferdinand semuanya tentang latihan dulu, bukan tentang pertandingan. Dan ini sekaligus juga menurut gua menjawab ketika ada banyak komentar yang mengatakan, oke, pemain Manchester United cedera karena latihannya terlalu keras. Dan seperti kayak menyalahkan situasi latihan terlalu keras itu. Gua selalu berpikir nggak demikian. Justru apa yang dilakukan saat ini hal yang betul, hal yang benar. Kalau pemain tidak bisa tampil secara maksimal atau bahkan mendorong dirinya sampai limit yang tertinggi di lapangan latihan, ya mereka tidak pantas untuk bermain di Manchester United sih menurut gua. Karena ketika mereka tidak bisa mendorong dirinya untuk tampil terbaik di lapangan latihan, mereka tidak akan bisa tampil luar biasa di lapangan pertandingan. Menurut gua secara dengan amatiran seperti itu. Sehingga kalau memang ada pemain yang karena didorong terlalu keras di lapangan latihan, lalu dia cedera, lalu dia tidak siap, lalu dia justru menurun penampilannya di lapangan pertandingan, berarti dia bukan pemain yang tepat untuk Manchester United. Menurut gua sih seperti itu. Rio Ferdinand menunjukkan bagaimana para pemain Manchester United ini harusnya seperti yang tadi disebutkan ya. Mereka tanpa harus terlalu didikte, mereka tanpa harus selalu diminta, mereka selalu harus bisa mendorong dirinya untuk tampil terbaik di setiap sesi latihan. Sekali lagi, di setiap sesi latihan. Kalau mereka bisa menunjukkan penampilan yang luar biasa di latihan, besar kemungkinan mereka akan ditunjuk untuk bermain di lapangan pertandingan. Dan ketika itu mereka dapatkan, mereka diharapkan juga bisa menduplikasi apa yang terjadi di lapangan latihan. Jadi standar di lapangan latihan ini sedemikian tingginya di zaman Sir Alex Ferguson ketika Rio Ferdinand menjadi pemainnya. Dan juga pemain-pemain lain ya, mereka betul-betul sangat membantu pemain lain juga, satu dan yang lainnya. Mereka melihat, mereka mengamati, mereka mencontoh ada hal-hal positif dari pemain lain. Mereka pun juga menjadikan itu sebagai motivasi. Bukan hanya sebagai kompetisi saja ya, yang sehat tentu saja, tapi juga menjadi motivasi untuk diikuti. Ini menurut gua membuktikan adanya atmosfer karakter yang positif di tim Manchester United di zaman kejayaannya. Yang kalau gue lihat, gue ragukan itu terjadi saat ini. Gue justru melihat banyaknya individual yang mungkin ya hanya memperhatikan individu-individu sendiri-sendiri saja, tidak secara kolektif. Ini salah satu tugas dari pelatih atau manajemen Manchester United untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif ya, yang membangun secara kolektif. Kalau itu yang terjadi, maka tim ini secara skuad akan menjadi utuh, seutuhnya. Nampaknya ini belum pernah terjadi di Manchester United secara konsisten di 10-11 tahun belakangan. Ada banyak yang berkomentar mungkin bagaimana sekarang situasinya, mungkin hasil tidak secara konsisten didapatkan, lalu juga mungkin permainan konsep di atas lapangan ini belum terlihat secara jelas. Ya menurut gue bagaimana kesatuan Manchester United skuadnya secara kolektif di lapangan latihan contohnya. Sudahkah mereka bisa dipersatukan dan bisa menciptakan atmosfer yang positif yang membangun itu tadi? Tim-tim lain gue berpikir mereka sudah bisa melakukannya. Sehingga ketika ada beberapa pemain yang absen, yang lain bisa menutupi. Juga dengan standar yang tinggi. Ini penting. Karena ini sebagai salah satu contoh saja. Lalu bagaimana pemain juga ingin menerapkan mengimplementasikan taktik strategi dari pelatih secara maksimal juga di atas lapangan secara kolektif. Ini juga berasal dari lapangan latihan. Dan gue menilai salah satu permasalahan besar kenapa mungkin ya Erik ten Hag belum terlihat secara jelas permainannya di atas lapangan ya, karena memang situasi di lapangan latihan sendiri pun juga belum standarnya atau kapasitasnya belum tinggi, karakternya juga belum tinggi para pemain ini secara kolektif, secara skuad. Masih ada sisa-sisa ya yang harus dibersihkan dari 10-11 tahun belakangan. Menurut gue seperti itu sih. Kalau ada yang mengatakan ya Erik ten Hag tidak jelas permainannya, dia sudah membuktikan di Ajax dan itu berhasil. Dimana di Ajax situasinya jauh lebih positif, atmosfernya lebih positif, manajemen juga lebih solid. Mereka bisa menampilkan penampilan yang bagus. Ada beberapa komentar yang mengatakan, wah Bang Gusti ini
Bukan fansnya Manchester United, tapi fansnya Erik ten Hag. Ini pernyataan yang paling lucu. Gue selalu mengatakan, gue selalu 110% sama manajer Manchester United siapapun itu sampai saat terakhir dari mereka. Gue selalu juga memberikan kritik, ya, ketika memang harus dikritik, tapi ketika harus dipuji gue berikan pujian. Bahwasanya dibilang gue bukan fans Manchester United, fans manager. Mungkin itu komentar yang orang-orang yang baru, ya. Tapi sobat Football United yang sudah dari lama mengikuti Football United tahu lah ya. But ya, ini salah satu tugas dari Erik ten Hag sekali lagi untuk membentuk karakter ini. Halangan banyak, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood tentu saja dengan kasus-kasus seperti ini, Anthony, ya. Hal-hal yang menurut gue harus diselesaikan, dan ini menunjukkan ketika ada hal-hal seperti itu, menunjukkan juga di sisi lain memang karakter itu belum kembali seutuhnya, karakter secara apa ya, secara kolektif Manchester United. Marcus Rashford contohnya yang datang terlambat, sebelum pertandingan justru ada acara di Irlandia Utara, ya kan. Hal-hal seperti ini menurut gue, come on. Tadi Rio Ferdinand mengatakan bagaimana pemain ini secara profesional, mereka top profesional atlet, bukan cuma pesepak bola tapi top profesional atlet. Mereka memperhatikan banyak hal, kapan mereka harus keluar malam, mereka mengatur persiapan untuk latihan, mereka mengatur persiapan untuk pertandingan secara mandiri gitu loh. Mereka punya rasa tanggung jawab sebagai atlet profesional yang berada di klub sebesar Manchester United. Sikap-sikap tersebut menurut gue yang nampaknya belum ada secara utuh ya di Manchester United, dan ini merupakan salah satu hal atau gap yang cukup besar, dan sekaligus juga salah satu jawaban kenapa Manchester United sampai dengan sejauh ini masih belum bisa nih menyamai prestasi di zamannya periodenya Sir Alex Ferguson. Karena Sir Alex Ferguson salah satu poin plusnya menurut gue adalah dia bisa mencengkeram dressing room, dia juga bisa menciptakan atmosfer yang positif sebelum di atas lapangan pertandingan, ya di atas lapangan latihan di Carrington. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.